Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya mahasiswaku? Tetap sehat, tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang manajemen shock ya. Ini merupakan salah satu topik pembahasan yang masuk di dalam rencana pembelajaran semester kita pada semester ini ya. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi, kemudian etiologi dari shock itu apa, lalu klasifikasinya dan bagaimana patofisiologinya, dan ditutup dengan acuan keperawatannya. Seperti kita ketahui bahwa shock, ya, saya ulang lagi, ya, shock itu adalah sindroma klinik yang ditandai dengan imbalance sistemik antara supply oksigen dan demand. Ada juga yang mengatakan bahwa shock itu adalah kondisi di mana cardiovascular system fails to perfuse tissues adequately. Jadi gagal dalam memberikan perfusi yang adekuat terhadap jaringan. Ada beberapa stage of shock ya. Yang pertama adalah initial shock. Jadi ini yang merupakan tahap pertama dari shock itu sendiri ya, di mana jaringan itu sudah mengalami gangguan perfusi, kemudian terjadi penurunan cardiac output, lalu terjadilah metabolisme anaerob ya, sehingga efek dari metabolisme anaerob itu adalah hasil dari asam laktat, menghasilkan asam laktat. Kemudian masuk pada stase yang kedua, yaitu yang disebut dengan compensatory stage ya. Compensatory stage ini dimana sifatnya masih reversible ya. Jadi sudah ada pengaktifan dari sistem saraf pusat, yaitu sistem simpatis sebagai efek dari penurunan cardiac output. Salah satu kompensasi yang dilakukan adalah dengan mengurangi distribusi aliran darah ke ekstremitas. Oleh karena itu mungkin Anda akan melihat atau mengenali gejala klinis dari awal shock itu adalah dingin di ekstremitas ya. Kemudian masuk pada progressive stage. Ini adalah tahapan yang ketiga, yaitu di mana kompensasi tersebut gagal. Efeknya apa? Efeknya adalah terjadi vasokonstriksi dari semua pembuluh darah ya, yang mengakibatkan iskemia. Iskemia tersebut akan menghasilkan asam laktat ya sebagai efek dari metabolisme anaerob yang akhirnya akan menjadi sistemik, di mana asam laktat yang banyak tersebut akan meracuni sel-sel yang di sekitarnya sehingga pasien jatuh ke arah asidosis metabolik. Dan yang terakhir ya adalah irreversible or refractory stage, di mana akibat dari iskemik tersebut yang tidak ada tindak lanjutnya, maka sel tersebut akan mengalami nekrosis dan berakhir pada multiple organ failure ya, atau MOF. Nah, disinilah proses kematian itu terjadi. Secara patofisiologi lalu meracuni sel-sel yang ada di sekitarnya, kerusakan sel, kerusakan jaringan, lalu kerusakan organ, dan akhirnya ke arah kematian. Sekarang kita masuk kepada tipe-tipe shock ya. Pada dasarnya tipe shock itu dibagi menjadi empat besar. Yang pertama shock kardiogenik. Jadi shock kardiogenik itu akibat gagalnya jantung dalam memompa ya. Pada dasarnya ini tata laksananya sama, hanya kita akan yang menjadi berbeda adalah apa penyebab shock itu sendiri. Jadi kalau shock kardiogenik, maka tata laksana tambahannya adalah memberikan obat-obatan yang bersifat untuk meningkatkan kontraktilitas jantung. Kemudian yang kedua adalah shock hipovolemik ya, akibat penurunan volume. Nah, yang hipovolemik ini sedikit seru ya, karena tipenya ada shock hipovolemik yang disebabkan karena luka bakar, kemudian ada juga yang disebabkan karena bleeding ya, ada juga disebabkan karena cairan dehidrasi ya, seperti pada kasus diare ya atau muntah. Kemudian yang ketiga adalah shock distributif. Shock distributif ini meliputi 3 hal, yaitu shock anafilaksis, kemudian ada juga shock neurogenik, dan yang ketiga adalah shock sepsis. Yang namanya saja distributif ya, berarti terkait dengan pendistribusian, berarti juga berkaitan dengan pembuluh darah. Dan yang keempat adalah shock obstruktif ya. Ini disebabkan karena adanya obstruksi ya, misalkan pada kasus tension pneumotorak dan tamponade jantung. Ya.
Jadi shock itu dikatakan shock jika MAP-nya kurang dari 60 dan menunjukkan adanya gejala-gejala klinis hipoperfusi dari organ vital. Lalu bagaimana pengkajian primernya? Kembali lagi ya, ada airway, breathing, sirkulasi, dan disability. Di airway biasanya shock tidak mengalami sumbatan jalan nafas kecuali dia mengalami penurunan kesadaran sehingga dia berisiko pangkal lidah jatuh ke belakang sehingga menutup jalan nafas. Kemudian untuk di breathing, sesak nafas ya, kemudian ada tachypnea atau bradypnea ya, juga tergantung pada klasifikasi shocknya ya. Kalau yang terkait shock obstruktif maka gejala tension pneumotoraknya akan tampak. Kemudian yang ketiga adalah sirkulasi ya. Sirkulasi ini yang paling penting. Pasien bisa mengalami takikardi, nada teraba lemah, akra dingin, CRT-nya lebih dari 3 detik ya, kemudian terjadi hipotensi bahkan sampai ke henti jantung. Dan disability ya, penurunan kesadaran itu pasti akan terjadi terutama pada kasus-kasus shock yang sudah pada tahap akhir ya, yang bersifat refractory atau irreversible stage. Dan yang keempat adalah exposure, maka perlu dilihat apakah ada kerusakan ya atau jejas yang mengakibatkan dia mengalami shock. Kemudian untuk secondary survei ya sudah meliputi dari pemeriksaan fisik ya B1 sampai B6, kemudian keluhan utama, pengkajian secara riwayat kesehatannya, dan bagaimana mekanisme trauma. Masalah keperawatan yang bisa diangkat ya, yang paling utama adalah hipovolemia, kemudian resiko shock, kemudian perfusi perifer tidak efektif, dan yang terakhir adalah gangguan sirkulasi spontan. Kalau sudah ke arah gangguan sirkulasi spontan, ini sudah masuk ke ranah kegawatan ya. Mungkin kalau di IGD dia masuk di P1, triase merah. Untuk kriteria hasil yang kita harapkan ya, yang pertama adalah tingkat shocknya menurun. Dengan kriteria hasil, kekuatan nadi meningkat, output urin meningkat ya, ucat menurun, keluhan haus tidak ada atau menurun, konfusi menurun, MAP membaik, tekanan darah membaik ya, kemudian pengisian kapiler sudah kurang dari 2 detik ya. Untuk manajemen shock, mungkin dari keempat itu saya akan membahas hanya satu saja, yaitu shock hipovolemik. Nanti yang 3 shock itu tadi Anda bisa lihat di modul ya, dan di video saya di capture berikutnya. Secara umum, maka yang harus dilakukan adalah jika dia shock hipovolemik, yang harus dilakukan adalah hentikan perdarahannya. Kemudian berikan cairan kristaloid ya, tergantung dari apa jenis shock hipovolemiknya. Kalau dia pakai perdarahan maka menggunakan kriteria Giesecke ya. Kemudian kalau dia dehidrasi pakai kriteria Pierce, dan kalau dia luka bakar maka bisa pakai rumus Baxter ya. Untuk pemantauan dan evaluasi yang terakhir adalah kita cek output urinnya ya. Output urin menunjukkan fungsi ginjal yang baik. Kemudian yang kedua, tekanan darah. Kembali lagi pada diagnosis awal, dikatakan bahwa shock itu jika MAP-nya kurang dari 60, maka tekanan darah juga menjadi indikator. Kemudian yang berikutnya adalah tekanan nadi ya, dan yang terakhir adalah frekuensi nadi. Baik, saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap untuk mempelajari secara mandiri sesuai dengan yang kita sepakati di awal. Silakan untuk modul dibuka lagi, dipelajari, dan silakan dikerjakan untuk pembahasan soalnya. Baik, saya tunggu. Jika ada yang perlu dikonfirmasi, please feel free contact me ya. Silakan melalui kelas daring kita di Google Classroom. Saya rasa cukup sekian. Selamat belajar, selamat berproses, jika sang tua cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.